Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel aku, Dina Nuraini. Senang banget nih bisa berbagi insight dengan kalian. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting tentang indikator moderasi beragama. Apa saja sih tanda-tanda seseorang sudah menerapkan moderasi beragama? Yuk, simak sampai habis. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwasanya moderasi beragama merupakan jalan tengah yang mengajarkan keseimbangan dalam menjalankan keyakinan agama tanpa ekstremisme atau sikap intoleransi. Tapi gimana kita sudah tahu, apakah kita sudah mempraktikannya? Nah, ada beberapa indikator yang bisa menjadi panduan. Apa saja sih indikator moderasi beragama itu? Terdapat 4 indikator utama dalam moderasi beragama, yaitu yang pertama, komitmen kebangsaan. Nah, komitmen kebangsaan adalah indikator yang bertujuan untuk melihat sejauh mana cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiaannya terhadap bangsa, terutama terkait penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara. Komitmen kebangsaan juga dapat dilihat dari sikap seseorang terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila serta terhadap nasionalisme. Komitmen kebangsaan ini penting dijadikan indikator moderasi beragama karena dalam pandangan moderasi beragama itu menjalankan kewajiban sebagai warga negara adalah bagian dari pengamalan ajaran agama. Sebaliknya, pengamalan ajaran agama juga dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab warga negara. Lalu yang kedua, ada toleransi. Orang yang toleran tidak perlu melepaskan komitmen dan loyalitasnya terhadap apa yang diyakininya sebagai kebenaran. Namun, ia tetap dapat menerima atau membiarkan pemikiran dan keyakinan yang berbeda untuk tetap ada. Dalam konteks moderasi beragama ini, toleransi beragama berarti menjalankan ajaran agama dengan karakteristik dan kekhususannya masing-masing, sambil tetap mengakui keberadaan agama lain. Selain itu, toleransi melibatkan penerimaan atas perbedaan keyakinan sebagai bagian dari keragaman kehidupan manusia. Lalu yang ketiga, ada anti kekerasan. Indikator moderasi beragama berikutnya yaitu sikap anti kekerasan. Hal ini sangat penting mengingat maraknya gerakan radikalisme dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Dalam moderasi beragama, radikalisme dan terorisme dipahami sebagai ideologi yang menggunakan agama untuk membenarkan tindak kekerasan dan pembunuhan. Kelompok radikal yang cenderung memaksakan keyakinan eksklusif mereka terhadap orang lain dan tidak sabar dengan perubahan yang sifatnya perlahan. Mereka ini seringkali bertindak berdasarkan imajinasi kondisi seharusnya, alih-alih memahami situasi nyata. Lalu indikator yang keempat yaitu akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Indikator terakhir adalah sikap akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Praktik dan sikap beragama yang menerima tradisi dan budaya lokal menunjukkan sejauh mana seseorang itu bersedia mengakomodasi kebudayaan dalam amalan agama mereka. Orang yang moderat cenderung lebih ramah terhadap penerimaan tradisi dan budaya lokal. Selama hal tersebut tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Penerimaan ini menunjukkan fleksibilitas dalam menjalankan agama sehingga hubungan antara agama dan budaya lokal dapat berjalan harmonis. Nah, kesimpulannya dari keempat indikator tersebut yaitu keempat indikator moderasi beragama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal menjadi pedoman penting untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Dengan menerapkan indikator ini, kita dapat menjaga nilai-nilai keberagaman dan meminimalkan potensi konflik di masyarakat. Misalnya, saat kita mendukung teman yang berbeda keyakinan merayakan hari besarnya tanpa merasa terganggu, itu salah satu tanda moderasi beragama. Begitu juga dengan menolak ujaran kebencian, baik secara langsung maupun di media sosial. Kita semua bisa mulai menerapkan moderasi beragama dari hal kecil, seperti menghormati perbedaan dan menolak ujaran kebencian. Bayangkan jika semua orang melakukannya, betapa damainya dunia kita. Oke, cukup
sekian pembahasan kita kali ini mengenai indikator moderasi beragama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.